Awal episode ini dimulai dengan Sang Hyuk di atas sebuah gedung mengarahkan tembakan jitu ke seorang pria yang keluar dari restoran setelah berkencan dengan seorang wanita. Dan akibat dari tembakan itu membuat pasangan ini jatuh cinta karena Sang Hyuk adalah dewa asmara. Berpindah ke tempat yang lain, kita melihat tiga dewa asmara lainnya. Salah satunya berubah menjadi seekor anjing. Saat makan malam, salah satu dewa asmara berteriak kepada dewa asmara yang lain yang bernama Donggu, karena dia tidak bisa menembakkan panah dewa asmara dengan tepat, yang mengakibatkan berkurangnya warna emas pada panah mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali ke kehidupan normal. Selama pertengkaran, ditampilkan peristiwa 500 tahun yang lalu. Ketika Donggil mengarahkan panahnya dan menembakkannya ke Sang Hyuk, namun panahnya meleset. Saat itu Sang Hyuk berlari menuju Dayang yang akan terkena panah sungguhan dan dia melindunginya, mengambil semua anak panah di punggungnya. Hal ini pada akhirnya membakar semua sayap Dewa Asmara. Sejak Dogil menembakkan panahnya, dia berubah menjadi seekor anjing. Dengan ini dapat dipahami bahwa sampai anak panah mereka mendapatkan kembali warna emasnya, sayap mereka akan tetap terbakar. Malamnya, dua dewa asmara berdiskusi mengenai wanita istana dan percaya bahwa dia akan terlahir kembali lagi, namun dalam bentuk yang berbeda. Keesokan paginya di tempat yang lain kita diperlihatkan Oh Baekhyun adalah seorang dokter hewan yang baik hati dan dianggap cantik. Tidak sulit baginya untuk menarik perhatian para pria. Akan tetapi untuk mempertahankan pria itu selalu sulit baginya karena nasibnya yang sial. Semua kisah cinta masa lalunya berakhir dengan tragis karena pasangannya selalu menghadapi pengalaman mendekati kematian dan pada akhirnya melarikan diri. Baekhyun sangat kesepian, terlebih dia seorang yatim piatu. Kilas balik ditunjukkan Baekhyun dan temannya mengunjungi pembaca tarot yang memberitahunya bahwa dia di kehidupan masa lalu telah melakukan dosa dan dia harus mencari pengampunan di gunung selama 1000 hari. Sehingga dia bisa bertemu dengan pria yang ditakdirkan untuknya. Dari sini terbukti bahwa Baekhyun adalah reinkarnasi kembali Nyonya Istana. Hari itu di gunung dia bertemu Sang Hyuk dan bertanya-tanya mengapa dia terlihat lebih cantik dan baunya harum. Sedangkan Sang Hyuk terlihat memegang karangan bunga dan berdiri di puncak bukit. Diceritakan Sang Hyuk dan rekan-rekan Cupidnya dirawat oleh seorang nenek moyangnya yang telah diwariskan pekerjaan tersebut kepada setiap generasi, karena mereka mengetahui identitas Cupid tersebut. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Sang Hyuk bersiap untuk pergi, tetapi melihat sebuah mobil diparkir di depannya. Dia memeriksa restoran terdekat dan bertemu dengan Baekhyun yang sedang mabuk. Tiba-tiba cewek itu memanggilnya sayang dan ambruk ke lantai. Pemilik restoran menganggap Sang Hyuk sebagai pacar wanita muda itu dan memintanya untuk membayar tagihan dan membawanya pergi. Sang Hyuk akhirnya membawanya dan menemukan pemilik mobil sehingga dapat memindahkan mobil di depannya. Merasa kebingungan, Sang Hyuk mengantar Baekhyun ke kantor polisi. Dan dia bangun keesokan harinya sambil bertanya-tanya mengapa seorang pria mengantarnya ke sini. Pada hari yang sama, Sang Hyuk menerima telepon tentang Jong-ah. Kita diperlihatkan bahwa polisi telah menemukan mayat wanita yang hilang pada kasus tahun 1993. Sang Hyuk bergegas ke kantor polisi untuk melihat sisa-sisa Jong-ah, wanita yang dicintainya. Rupanya dulu dia diculik dan dimakamkan di gunung yang biasa dikunjungi Sang Hyuk. Dia pun menangis melihat lubang tempat dia dikuburkan. Sang Hyuk terlihat menyesal karena saat itu wanita itu sedang janjian dengannya. Selama ini ia mengira bahwa wanita yang ia cintai itu tidak mungkin ditemukan. Malam hari, Baekhyun kembali ke restoran yang sama dan mengetahui tentang kejadian tadi malam dan bertanya-tanya siapa pria misterius yang berani membuangnya ke kantor polisi. Pemilik restoran kemudian mempertemankannya dengan seorang wanita. Tanpa diduga mereka merasa cocok dan menghabiskan waktu berdiskusi tentang takdir dan cinta. Namun belum lama mengobrol, teman Baekhyun itu tiba-tiba mendapatkan telepon. Dan ketika meninggalkan restoran, seseorang telah mengintainya. Jadi kita tidak yakin apakah dia pulang ke rumahnya dengan selamat. Keesokan harinya, Baekhyun mendapatkan tiket dari stafnya untuk pergi ke pameran Dewa Asmara. Sebelumnya, Sang Hyuk juga menerima satu tiket dari pengasuhnya.
Singkat cerita, mereka bertemu di lokasi pameran tanpa sengaja. Hal itu membuat keduanya menjadi ingat peristiwa di restoran malam itu. Sempat terjadi perdebatan kecil, Sang Hyuk mengalah untuk melihat lukisan yang lain. Sedangkan Baekhyun mengutuk para dewa asmara karena tidak memberinya kisah cinta. Di sisi lain, Sang Hyuk kaget menemukan bahwa cewek itu tidak memiliki benang merah takdir yang terhubung dengannya. Dalam hati ia lalu berpikir apakah cewek itu tidak memiliki jodoh. Saat Sang Hyuk menatapnya, dia mendekat dan memintanya untuk tidak jatuh cinta kepadanya karena dia mungkin akan terluka. Dengan percaya diri, Sang Hyuk mengatakan bahwa dia tidak akan jatuh cinta kepadanya. Tiba-tiba, Baekhyun mendekati Sang Hyuk dan mulai menciumnya saat dia menemukan bau yang enak. Lalu setelah itu, keduanya melakukan kontak mata yang sangat kuat. Nah, benarkah Sang Hyuk tidak akan jatuh cinta kepada cewek ini? Temukan jawabannya dengan menyaksikan kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.